Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ivan Fadila. Di sini saya ingin mereview materi. Jadi di sini ada 3 pembahasan, yaitu modul input atau output, yang kedua representasi data komputer, yang ketiga dukungan sistem operasi. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada modul input atau output. Modul input atau output merupakan peralatan antar muka interface bagi sistem bus untuk mengontrol satu atau lebih perangkat input atau output. Modul input atau output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi merupakan sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antar perangkat input atau output dan bus komputer. Modul input atau output memiliki beberapa alasan pengguna, seperti metode operasi yang bervariasi, kecepatan transfer data, dan format yang digunakan untuk mengirim data atau informasi keluar sistem komputer. Fungsi utama modul input atau output adalah sebagai antarmuka ke CPU dan memori melalui sistem bus dan antarmuka dengan perangkat lain. Modul input atau output memiliki klasifikasi perintah, yaitu ada 4 bagian ya. Yang pertama, kontrol, untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahu tugas yang diperintahkan. Yang kedua, tes, perintah yang digunakan CPU untuk menguji sebagai kondisi status modul input atau output perangkatnya. Yang ketiga, read, perintah untuk mengambil suatu perangkat data disimpan pada buffer internal, kemudian dikirim melalui data setelah terjadi sinkronasi data maupun kecepatan transfer. Yang keempat, read CPU, pemerintah modul input atau output untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan ke perangkat tujuan. Masuk ke yang berikut, yang kedua, representasi data komputer. Representasi data komputer, dan di sini ada 2 bagian, yang A dan B. Yang pertama, ada sistem bilangan dan konversi bilangan. Beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital yang paling umum adalah sistem bilangan desimal, binar, oktal, dan heksadesimal. Ada beberapa macam sistem bagian, yaitu jadi di sini kita diperlihatkan seperti ini ya, tabel seperti ini. Di sini ada sistem radix, himpunan atau elemen digital dan contohnya. Dan untuk sistemnya ada sistem desimal, binar, oktal, dan heksadesimal. Dan saya akan menjelaskan hard disknya, himpunan atau elemen digital dan contohnya. Dari pertama ada desimal. Untuk hard disknya R sama dengan 10, himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contohnya 255. Yang kedua binar, radiksnya R sama dengan 2, himpunan 01, contoh 1, 1, 1, 1, 1, 1. Yang ketiga okta, radiksnya R sama dengan 8, himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contoh 377. Yang keempat, heksadesimal, radiks R sama dengan 16, himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, contohnya FF. Organisasi data, yang B ya. Komputer secara umum bekerja dengan beberapa jumlah bit khusus. Kumpulan yang umum adalah bit tunggal, kelompok 4 bit disebut kelompok 8 bit disebut bit, kelompok 16 bit disebut word, dan lain-lain ya. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, dukungan sistem operasi. Dukungan sistem operasi yang A, jadi di sini ada 3 ya.
Yang A itu dukungan sistem operasi, yang B itu fungsi sistem operasi, yang C layanan sistem operasi. Jadi saya akan menjelaskan dari tahap-tahap. Dari A itu program yang mengatur daya komputer, menyediakan layanan bagi program, dan menjadwalkan eksekusi program lainnya. Selain itu juga sebagai program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka pengguna komputer dan perangkat keras. Yang B, fungsi sistem operasi. Ada dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi kenyamanan, membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Yang kedua fungsi efisiensi, memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan efisien. Yang berikut yang C, layanan sistem operasi. Yang pertama pembuatan program utility, menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu program dalam pembuatan program. Yang kedua eksekusi program, menangani instruksi-instruksi seperti penyimpanan ke memori utama atau model input atau output, inisialisasi hardware. Yang ketiga akses ke perangkat input atau output, menjembatani program dalam pengaksesan perangkat input atau output menjadi sederhana. Yang keempat akses kontrol ke file, menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan ke sumber daya. Yang kelima akses sistem, mengontrol akan sistem secara keseluruhan. Oke, sekian video pembahasan review materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.